Oke teman-teman, jadi di pertemuan kali ini dan minggu lalu kita sempat bahas tentang tab data, ada what if analysis, ada juga skenario manager, gossip, data table, dan juga solver. Nah, ini solvernya ini kan bermasalah ya minggu lalu. Nah, kelas-kelas lain juga bermasalah, jadi mungkin masalahnya di hardware, bukan di softwarenya. Nanti mungkin nggak aku masukkan di UAS untuk solver. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang data table karena minggu lalu belum, dan juga tentang auditing tools. Nah, di sini kita dikasih one dimensional data table. Jadi, perusahaan Access itu memiliki pendapatan dari 2022 sampai 2023. Nah, angka-angkanya ini. Nah, kita mau tahu nih, pertumbuhannya itu berapa dari 2020 ke 2021? Dari 5 juta ke 5,7 juta itu naik berapa persen? Nah, kita bisa pakai rumus. Sama dengan buka kurung selisih antara 2021 dengan 2020 dibagi dengan angka 2020. Oh, ternyata bertumbuh 14%. Nah, selebihnya teman-teman tarik ke bawah seperti ini. Naik 14, 21, dan 16. Rumusnya adalah selisih dari C4 kurang C3 bagi C3. Nah, sekarang kita mau tahu rata-ratanya gimana. Rata-rata dari 2021, 2022, 2023 itu pertumbuhannya berapa? Nah, kita bisa pakai fungsi average, teman-teman. Jadi, sama dengan average, kita blok pertumbuhan 14 sampai 16, D4 sampai D6. Oh, ternyata pertumbuhannya 17,10% rata-ratanya selama 3 tahun. Nah, kita mau tahu estimasi 2024 itu berapa? Ya, tinggal kita kaliin. Sama dengan C6 ditambah dengan buka kurung pertumbuhan rata-rata dikalikan dengan pendapatan 2023 C6 juga ya. Jadi ibaratnya 8 juta ini kita kalikan dengan 117%. Gitu. Kan naik 17%. Oke, estimasinya jadi 9,3 juta pendapatannya. Oke, misalnya kita mau tahu tingkat pertumbuhannya ternyata nggak 17,10%. Misalnya 1%, 4%, 22, 25. Nah, itu kira-kira estimasi 2024-nya berapa? Kan tentunya akan berubah. Nah, cara ngitungnya gimana? Cara ngitungnya gampang. Jadi teman-teman ke sel ini, sel C9, teman-teman masukin sama dengan 9 jutaan, 9,3 jutaan. Dan teman-teman bisa blok. Jadi blok dari atas sampai bawah. Jangan lupa, ini nggak bisa diketik ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman tulis 9,3 juta itu nggak bisa. Harus teman-teman masukin sama dengan C7, sama dengan ini. Oke, kita blok. Baru kita ke tab data. Nah, sama juga di group forecast, itu ada yang namanya what if analysis. Di what if analysis, kita klik, kita pilih yang data table. Nah, teman-teman lihat 1, 4, 7, 25 itu kan bentuknya vertikal. Kalau vertikal berarti angka-angka persen ini ada di satu kolom. Satu kolom yang sama. Jadi kita isi yang kolom input cell aja. Di kolom input cell, teman-teman klik tanda panah ke atas ini. Kita masukin apa? Kita masukin tingkat pertumbuhan dari rata-rata 2021 sampai 2023. Jadi masukin 17,10%, sel D7. Oke, nah otomatis nanti tingkat pertumbuhannya akan terganti sesuai yang ada di sini 147. Jadi 17 ini yang di sini kita ganti ke tingkat pertumbuhan yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita ke two-dimensional data table, jadi lebih komprehensif ya. Nah, sebagai contoh kita nabung 175 juta sekarang di 2023 dan periode nabungnya itu 6 tahun. Jadi kita nabung selama 6 tahun dari 2023 sampai 2029 dengan bunga 7% per tahun. Nah, kita ditanya, total tabungan kita setelah 6 tahun itu apa nominalnya berapa ya? 175 ini jadi berapa? Bisa tuh kita pakai yang namanya rumus. Kan kita mau hitung nilai 175 ini di masa
depan, bukan masa kini. Jadi kita bisa pakai yang namanya future value sama dengan FV. Nah, rate-nya kita masukin apa? Rate-nya ya bunganya 7% per tahun, koma atau titik koma. Periodenya, N-nya ya 6 tahun. C24, koma atau titik koma. PMT, pembayaran per periodenya. Jadi, PMT ini maksudnya kita apakah setiap tahun kita ada ngasih tabungan tambahan. Jadi kita nabung, misalnya 2023, 2024 kita tambahin tuh, selain 175 juta kita tabung 50 juta setiap tahunnya, 50 50 50. Nah, di sini nggak ada, jadi kita kosongin. PV-nya ya kita masukin angka 175 juta ini. Nilai masa kini dari total tabungan masa depannya. Masa kininya 175. Oke, nah 262. Nah, jangan lupa kalau kita melakukan perhitungan future value, present value itu hasilnya itu negatif. Nah, kalau kenapa negatif? Karena ibaratnya kita keluar duit ya. Nah, jadi caranya gimana teman-teman supaya positif? Setelah sama dengan sebelum F, teman-teman kasih minus 262 seperti itu. Oke, sekarang kita mau tahu kira-kira guys ya, kalau misalnya kita ganti bunganya jadi 1%, terus periodenya jadi 1 tahun. Kira-kira guys, total tabungan ini jadi berapa? Yang pasti bukan 262 guys. Yang pasti berbeda ya. Nah, itu gimana caranya kita nyari secara cepat daripada kita capek ngitung satu-satu pakai rumus future value seperti ini. Kan capek kan guys, hitung seperti ini. Nah, kita bisa ke sel B28, ini ada kosong ke 1. Kita masukin sama dengan C26, sama dengan 262. Ingat ya, harus benar-benar sama dengan C26, harus mereferensi dari formulanya. Kalau teman-teman masukin 262, nanti nggak jalan data tabelnya. Nah, teman-teman blok dari kiri atas ke kanan atas sampai ke bawah. Nah, sudah di blok, teman-teman sama juga ke tab data, group forecast, ada what if analysis, teman-teman ke data table. Nah, teman-teman lihat nih, row, baris. Nah, yang baris mana? Yang bentuknya horizontal, 1%, 2%, 3%, sampai 12% itu kan berada di satu baris yang sama. Nah, berarti inputnya adalah bunganya, persenannya. Jadi teman-teman klik nih tanda panah ke atas, masukin bunganya 7% per tahun. Nah, kolom input cell yang mana? Kolom input cell yang ini nih. Di sini 1 sampai 10, teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik tanda panah ke atas, kita masukin periodenya. 1 sampai 10 ini kan adalah periodenya, tahunnya. Nah, kita masukin sel C24. Oke deh. Nah, otomatis kita udah tahu nih. Jadi kalau misalkan 175 itu bunganya 1%, 1 tahun itu jadi 176,750. Dan seterusnya sampai dengan bunga 12% tahun ke-10.